Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah Majelis Quran Nisa, kita kembali berjumpa dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita keberkahan dan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat tentu punya waktu untuk bisa belajar thalabul ilmi dan dan kembali insya Allah di pagi ini kita akan dibersamai oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri Hafizahullah Ta'ala. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk segera untuk selalu melimpahkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah dan juga untuk keluarga beliau dan juga untuk para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang eh, mampu menegakkan sunnah-sunnah Nabi kita baginda Rasulullah dan sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaatnya. Dan salah satu sunnah yang sudah diajar oleh Rasulullah adalah ruqyah syar'iyah. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari di dua pekan sebelumnya tentang bagaimana Rasulullah meruqyah dan ini adalah sebuah teladan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan patut untuk kita teladani. Dan episode yang ketiga ini tentu kita masih di bulan Rabiul Awal ya, yang sebagian kalangan mempersiapkan atau sedang memperingati kelahiran Rasulullah SAW menjadi salah satu upaya untuk mengingat beliau, tentu mengingat sirah-sirahnya dan mempelajari sunnah-sunnah menjadi hal yang utama sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu bukti cinta kita, insya Allah di pagi ini kita akan kembali pelajari bagaimana Rasulullah SAW dalam hal meruqyah. Dan ruqyah adalah sebuah sunnah yang ketika kita jalankan maka sungguh ini sudah menjadi amal atau pahala yang eh, sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang mencintai Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Hasan Bisri sudah bersama kita, Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga Allah selalu sehatkan guru kita Ustaz Hasan Bisri. Amin Allahumma amin. Dan juga Allah berkahi keluarga beliau bersama Amin. beliau dan juga keluarganya. Dan juga Allah istiqamahkan dalam dakwah ruqyah yang Amin. semua para ustadz ini istiqamah dalam dakwah ruqyah ini, Masya Allah ya. Dan di antara para ustadz yang Masya Allah istiqamah dari awal yang kita saksikan memang guru kita Ustaz Hasan Bisri mengelola sebuah asosiasi ruqyah syariah yang beliau didik ya para ustadz untuk sama-sama berjuang dalam ruqyah syariah ini. Baik, Ustaz, tafadhol masykura. Mari Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, kita siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu melalui guru kita Ustaz Hasan Bisri. Tafadhol masykura. baik. Jazakallah khairan. Wa iyyak. Suara aman? Aman, alhamdulillah, Ustaz. Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Majelis Keluarga Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta siapapun yang hadir di Zoom ini, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam kondisi apapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat yang ada itu terikat, tidak hilang dari diri kita, tidak dicabut oleh Allah. Bahkan nikmat tersebut
insya Allah akan bertambah semakin banyak ketika kita pandai mensyukurinya. Dan tak lupa, marilah kita haturkan salat dan salam pada tauladan kita, pada uswah kita, qudwah kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang peruqyah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Rasulullah SAW meruqyah dirinya sendiri. Melakukan ruqyah mandiri. Ketika beliau merasakan suatu sakit pada dirinya, beliau pun melakukan ruqyah secara mandiri, yaitu dengan membaca Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan juga Rasulullah terkadang membaca doa-doa khusus untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang sudah kita bahas yaitu bagaimana Rasulullah SAW meruqyah keluarganya. Jadi tidak hanya menjadikan ruqyah sebagai solusi untuk diri beliau, tapi beliau juga menjadikan ruqyah ini sebagai solusi untuk keluarga beliau ketika mengalami sakit ataupun adanya suatu yang tidak menyenangkan. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya poin yang ketiga yaitu kita telah membahas terkait bagaimana Rasulullah SAW meruqyah para sahabatnya. Ada beberapa orang sahabat yang pernah diruqyah langsung oleh Rasulullah SAW. Dan ini sekaligus memberikan pengetahuan kepada kita bahwa siapapun di antara kita bisa saja melakukan ruqyah ini ataupun diruqyah, dan itu bukan suatu aib, bukan suatu yang patut untuk kita tutup-tutupi. Kenapa hadirin sekalian? Karena para sahabat Rasulullah pun mereka pernah diruqyah oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti mereka jelek atau mereka jauh dari tuntunan Islam atau mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan, tidak. Ya. Karena memang sebagaimana yang sudah pernah kita bahas bahwa ruqyah ini adalah termasuk bagian dari Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi, yang mana kita semuanya sangat memerlukan dan membutuhkannya. Hanya saja karena kita belum mempelajari ilmunya dengan memadai atau dengan seksama, dan juga kita belum tahu caranya seperti apa yang sesuai syariat, makanya Majelis Keluarga Indonesia ini menyiapkan tema khusus terkait dengan ruqyah ini dalam rangka peringatan bulan Rabiul Awal, yaitu hari lahirnya Rasulullah SAW. Nah, hadirin sekalian, kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah meruqyah Abu Bakar radhiyallahu an saat di Gua Thur. Bagaimana Rasulullah meruqyah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah meruqyah sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah termasuk khalifah yang 4. Itu beliau pernah diruqyah oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga pernah meruqyah sahabatnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Begitu pula Rasulullah pernah meruqyah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikenal sebagai mustajabud doa, orang yang doanya dikabulkan. Tapi Rasulullah pun pernah meruqyah beliau. Begitu pula Rasulullah pernah meruqyah anak dua pasangan penghuni surga, yang keduanya adalah merupakan sahabat yang pertama kali syahid dalam dakwah Rasulullah SAW, yaitu Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhuma. Anaknya yang bernama Ammar pernah diruqyah oleh Rasulullah SAW ketika beliau sakit.
Nah, hadirin sekalian, pada malam hari ini, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan episode ini, yaitu bagaimana Rasulullah SAW meruqyah sahabatnya yang bernama Utsman bin Abil As. Ini berbeda dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sahabat Utsman bin Abil As ini radhiyallahu an, beliau termasuk sahabat yang utama. Bahkan seorang generasi tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri, pernah mengatakan ma ra'aitu ahadan afdalu minhu. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik dari dia, lebih utama dari dia. Artinya ini merupakan eh, kesaksian dari seorang generasi tabi'in terhadap pribadi Utsman bin Abil As. Dan memang benar, Utsman bin Abil As ini walaupun kita jarang mendengar nama sahabat yang satu ini, tapi perlu diketahui beliau adalah merupakan duta Rasulullah SAW ketika Taif, yang dulu sempat menolak kedatangan Rasulullah. Ketika Taif sudah dikuasai, Utsman bin Abil As ini dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi duta beliau di Taif. Lalu ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar, beliau juga termasuk sebagai pemimpin di wilayah Taif. Begitu pula saat Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah. Dan ketika Utsman bin Abil As menjabat sebagai khalifah, beliau dipilih menjadi gubernur di Bahrain dan Oman. Jadi dua wilayah itu yang sekarang sudah uh, berdiri satu sama lain, terpisah. Dulu di dalam wilayah Khalifah Utsman bin Abil As ditunjuklah sahabat Utsman bin Abil As ini dalam Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, ditunjuklah sahabat Utsman bin Abil As sebagai pemimpin dua wilayah tersebut. Ini menandakan bahwa beliau memang luar biasa. Menariknya hadis kalian, di sini ketika pertama kali Rasulullah menugaskan Utsman bin Abil As ke wilayah Taif, beliau mengalami gangguan di dalam sholat. Jadi hadis kalian, gangguan setan itu tidak hanya berupa kesurupan, kerasukan, ataupun apa istilahnya ada gangguan fisik, ya, perutnya jadi bengkak atau jadi besar, atau ada anggota tubuhnya yang mengalami apa mengalami ketidaknormalan, ya. Bukan hanya itu, ya. Jadi gangguan itu bisa juga bersifat non fisik, yaitu rohani kita, jiwa kita yang diganggu. Nah, ini ada pengalaman menarik dari sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu an. Beliau bercerita, dan ini ada dalam riwayat Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani. Lamma sta'malani Rasulullah SAW ala Taif, ja'ala ya'ridu li syai'un fi salati. Jadi ketika aku ditugaskan oleh Rasulullah untuk memimpin Taif sebagai duta beliau, sebagai juru dakwah beliau di Taif, beliau sahabat Utsman ini mengalami gangguan di dalam sholatnya. Hatta ma adri ma usolli. Bahkan saya terkadang ngeblank sholat saya itu, ya. Sampai terkadang lupa rokaat. Jadi hadirin sekalian, kalau sesekali kita mengalami ngeblank, kemudian kita lupa tadi sudah rokaat ketiga apa masih kedua, ya. Itu wajar sesekali, ya. Namanya pikiran kita banyak masalah yang saat itu kita hadapi, bisa jadi mengalami hal itu. Tapi kalau sering, ini yang tanda tanya, ada apa? Nah, sahabat Utsman bin Abil As ini sejak beliau ditugaskan Rasulullah SAW di Taif, beliau mengalami hal itu. Hatta ma adri ma usolli. Saya nggak tahu saat sholat itu ngeblank, sholat apa itu, yang saya lakukan.
Dalam riwayat yang lain, bacaan sholat beliau yang suka hilang. Nanti ada hadisnya itu ya. Nah, hadis sekalian, beliau mengatakan falamma ra'aitu dzalika rahaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mengalami hal yang nggak beres itu, kata beliau, aku pun segera kembali ke Madinah. Bagi yang sering umroh atau yang pernah haji, itu nggak asing dengan daerah Taif ini ya. Bahkan itu jadi destinasi wisata atau ziarah bagi mereka yang ke Tanah Suci. Ya. Karena menarik ya, seperti Bogor gitu ya, puncaknya Bogor ya, itu kayak Taif seperti itu ya. Jadi sering mereka istilahnya refreshing ataupun wisata ke Taif tersebut. Nah, hadis sekalian, sahabat Utsman bin Abil As ini kemudian kembali ke Madinah. Jarak antara Taif dan Madinah sekitar 400 kilometer. Nah, di sini Utsman bin Abil As pun menemui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kaget melihat kedatangan beliau. Rasulullah mengatakan, Ibnu Abil As, bukankah kamu Ibnu Abil As? Ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah katanya. Maja abika. Kamu kan saya tugaskan ke Taif. Kenapa kamu kembali ke sini? Pulang tiba-tiba tanpa instruksi, tanpa perintah. Kultu, kata beliau, ya Rasulullah, aradali syai'un fi salati, hatta ma adri ma usalli. Saya ketika di Taif, Rasulullah mengalami gangguan dalam sholat saya. Terkadang saya ngeblank, terkadang saya lupa rokaat yang sudah saya lakukan. Jadi hadirin sekalian, dari sini kita mengetahui bagaimana setan mengganggu seseorang, baik di luar sholat maupun saat dia melaksanakan sholat. Lalu Rasulullah mengatakan, dzaka syaitan. Ini adalah setan. Artinya, gangguan kamu itu gangguan setan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyebut setan yang mengganggu orang sholat itu dengan nama khinzib atau khonzab. Menurut Imam Nawawi rahimahullah dan Imam Ibnu Hajar, bahwa nama tersebut bisa khonzab atau khinzib. Ada yang mengatakan khunzab, tapi ini bacaan yang aneh, yang nyeleneh. Jadi khonzab atau khinzib. Nah, ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, beliau memerintahkan sahabat Utsman bin Abil As untuk mendekat. Udnuh, kata Rasulullah, mendekat kemari. Fadanautu minhu fajalastu ala suduri qadamayya. Jadi kata sahabat Utsman bin Abil As, aku pun mendekat ke Rasulullah SAW. Saya duduk di atas dua telapak kakiku, kayak duduk iftirash gitu ya. Qala, lalu kata sahabat Utsman bin Abil As, fadaraba sadri biyadihi. Rasulullah pun memukul dadaku dengan tangannya. Ada riwayat lain yang dipukul bagian punggungnya. Watafala fi fami, lalu meludahi mulut saya. Waqal, dengan mengatakan, ukhruj adu Allah, keluar hai musuh Allah. Jadi di sini hadis sekalian, bagaimana teknik Rasulullah SAW meruqyah itu disebutkan oleh sahabat Utsman bin Abil As, yaitu dengan memukul di sini bukan seperti meninju ataupun uh, istilahnya menghantam keras gitu, tapi lebih kepada untuk menepuk dadanya itu dengan mengatakan, yaitu ukhruj adu Allah. Jadi hadirin sekalian, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Abil As ini,
Berarti beliau diruqyah langsung oleh Rasulullah SAW dengan teknik tadi, ditepuk dadanya, karena yang dialami oleh Utsman bin Abil As adalah masalah konsentrasi kekhusyuan dalam sholat. Sehingga di sini Rasulullah pun mengeluarkan setan yang mengganggu sholat beliau itu. Ukhruj aduwallah. Keluar hai musuh Allah. Dan dari hadis ini kita tahu bahwa yang namanya setan merasuki tubuh kita itu memang benar adanya. Karena nggak mungkin Rasulullah SAW mengatakan, ukhruj, keluarlah. Sementara setan itu ada di luar tubuh Utsman, nggak ada di dalam. Kan nggak mungkin diperintahkan untuk keluar. Ada sebagian orang mengingkari hal ini. Mereka menggunakan logika, nggak mungkin setan masuk ke tubuh kita. Padahal jelas Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka masuk melalui peredaran darah kita. Nah, dari sini berarti itu bukan suatu khurafat, orang kerasukan setan itu. Karena dengan kalimat ukhruj, keluarlah, berarti dia sudah masuk dalam diri sahabat Utsman bin Abil As, sehingga disuruh oleh Rasulullah untuk keluar. Fafa'ala dzalika tsalatsa marrat. Tuh, jamaah. Rasulullah melakukan itu 3 kali. Jadi pengulangan ruqyah itu bukan suatu yang tabu, bukan berarti wah ustadznya nggak manjur nih, nggak cesplong, harusnya sekali ruqyah selesai. Hadis sekalian, Rasulullah ketika meruqyah sahabat Utsman bin Abil As, kata sahabat Utsman 3 kali, salah tamarrot. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengatakan ilhaq bi amalika. Sekarang kamu kembali bertugas, yaitu ke Taif. Faqala Utsman, kemudian setelah itu Utsman mengatakan fala amri ma ahsibu khalatani ba'd. Setelah saya diruqyah oleh Rasulullah tadi, saya nggak pernah mengalami ngeblank saat sholat. Jadi hadirin sekalian, dari hadis ini kita tahu bahwa eh, tidak harus menunggu gangguan setan dalam artian orang kerasukan atau kesurupan, untuk diruqyah itu. Saat gangguan itu di dalam sholat kita pun itu bisa kita lakukan ruqyah baik mandiri maupun kepada orang yang sudah ahli dalam dan pengalaman terkait hal ini. Kenapa? Karena jangan dibiarkan hal itu, karena sholat termasuk ibadah yang paling utama. Kalau itu terus mengalami gangguan, maka itu akan menjadi masalah besar. Ada beberapa jamaah saya itu kalau sholat itu nggak cukup sekali, apalagi kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah aman, ada imam yang diikuti, yang bisa kita ikuti. Tapi kalau sendiri ini rentan. Nah, biasanya kaum ibu-ibu, emak-emak, ini suka mengalami hal itu, yaitu ngeblank saat sholat. Badannya di atas sajadah atau sedang sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Akhirnya apa? Ketika sudah rakaat kedua atau ketiga, mengalami kebimbangan. Jadi sudah 2 atau 3, apa sudah 3 apa masih 2. Nah, ini solusi yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita melalui kisah sahabat Utsman bin Abil As. Nah, ini sekalian, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, sahabat Utsman bin Bishr, beliau menceritakan, Sami'tu Utsmana ibnu Abil As. Jadi yang meriwayatkan namanya Utsman, yaitu bin Bishr, yang diriwayatkan atau yang diceritakan namanya Utsman juga, Utsman bin Abil As. Yaqul, sahabat Utsman bin Abil As ini berkata, Syauqautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisyan al-Qur'an. Saya pernah mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seringnya lupa hafalan Al-Qur'an.
Jadi hafalan Al-Qur'annya suka ngilang, suka ngeblank. Sehingga sahabat Utsman ini mengadu ke Rasulullah SAW terkait hal itu. Fadharaba sadri biyadihi. Beliau pun memukul bagian dadaku dengan tangannya. Menepuk bagian dadaku dengan tangannya. Seraya mengatakan, ya syaitan, ukhruj min sadri Utsman. Tuh, ini lebih jelas lagi hadis sekalian. Rasulullah mengatakan, wahai syaitan, keluarlah kamu dari dadanya Utsman. Qala Utsman, fama nasitu minhu syai'an ba'du ahbabtu an adkurah. Dan setelah itu, ketika aku ingin membaca surat apapun, yaitu hafalannya itu, sudah enggak hilang lagi. Artinya hafalannya lancar. Setelah diruqyah oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga sisi lain dari fungsi ruqyah, tidak hanya terkait dengan penyakit yang sifatnya fisik, tapi juga non fisik bisa kita lakukan ruqyah tersebut baik mandiri ataupun dibantu yang lain. Kemudian ada riwayat lain dan ini dari sumber yang sama. Ada di dalam kitab Sahih Sunan Imam Ibnu Majah, yang mana sahabat Utsman bin Abil As Al-Thaqafi radhiyallahu an, beliau cerita, qadintu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi wajaun qad kada yubtiluni. Nah, kalau tadi terkait keluhan non fisik. Nah, ini sahabat Utsman suatu saat pernah sakit parah. Kalau menurut bahasa beliau itu hampir meninggal gitu ya. Sakitnya parah gitu ya. Qad kada yubtiluni kata beliau. Faqala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, ij'al yadakal yumna alaihi. Letakkan tangan tekananmu pada bagian tubuh yang sakit. Jadi hadirin sekalian, tidak semua orang yang mengalami gangguan harus diruqyah orang lain. Kalau kondisinya memungkinkan dan pengetahuannya juga sudah bagus, maka dibolehkan untuk melakukan ruqyah mandiri, disarankan. Jadi artinya kita harus belajar memang ruqyah itu, karena suatu saat pasti kita membutuhkannya. Apalagi yang namanya gangguan itu terkadang bisa terjadi di tengah malam, kan nggak mungkin kita nelpon ustadz untuk datang ke rumah tengah malam. Dan di awal-awal ruqyah bergema di negeri ini, di awal-awal kita membuat kumpulan ruqyah syariah ini, dulu sering saya malam-malam di telepon atau diketok pintu karena orang membutuhkan bantuan. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah karena sudah banyak para peruqyah, ya kita bagi-bagi tugas. Dan bahkan karena sudah banyak yang mau belajar, akhirnya mereka bisa melakukan secara mandiri. Dan ini penting. Nanti ada sesi bagaimana Rasulullah mengajarkan ruqyah kepada para sahabatnya. Jadi tidak hanya praktek, tapi juga teori, termasuk yang diajarkan kepada sahabat Utsman bin Abil As ini. Ij'al yadakal yumna alaihi, kata Rasulullah, jadikan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit, atau letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Waqul, lalu bacalah, Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sebanyak 7 kali. Jadi hadis sekalian, perlu memang kita melakukan ruqyah ulang. Jadi nggak hanya sekali. Dan di sini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, beliau suruh kita untuk membaca 7 kali. Di dalam riwayat yang lain,
kita disuruh baca bismillah 3 kali, bismillah, 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 kemudian membaca a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Sedangkan di riwayat Imam Ibnu Majah ini langsung baca bismillah a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Dengan nama Allah aku berlindung pada keperkasaan Allah dan kekuasaannya min syarri ma ajidu wa uhadir dari kejahatan yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Jadi di sini doa khusus yang diajarkan Rasulullah ketika sahabat Utsman bin Abil As mengalami sakit, dan ini sebagai ilmu bagi kita. Lalu di ujung hadis ini disebutkan fakultu dzalika fasyafani Allah. Kata sahabat Utsman, aku pun melakukan hal itu. Jadi beliau meruqyah dirinya seperti yang diajarkan Rasulullah dengan doa tadi, fasyafani Allah, dan Allah pun menyembuhkanku. Hadirin sekalian, kemudian di dalam riwayat yang lain cerita dari sahabat Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau menceritakan, dan ini ada di dalam kitab hadis Imam At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Dzatir Riqa. Suatu saat kami melakukan perjalanan ekspedisi untuk berperang, yaitu ghazwatu Dzatir Riqa, perang Dzatur Riqa. Jadi para sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah hendak melakukan perjalanan menuju ke medan perang. Hatta idza kunna bi khirati waqim, ketika kami melewati lembah yaitu khiratu waqim namanya, uridat imra'atun badawiyatun bibnin laha, muncullah atau di dalam perjalanan tersebut Rasulullah dihadang oleh seorang wanita badui. Jadi seorang ibu-ibu, emak-emak, kata orang ini ras terkuat di bumi, bahwa Rasulullah yang sedang mau berperang itu dihadang. Ini kan luar biasa, bukan Rasulullah sedang nyantai, Rasulullah mau melakukan misi untuk memerangi musuh, tentu dengan membawa perlengkapan perang, dihadang oleh seorang wanita badui, bibnin laha, dia membawa anaknya. Faja'at ila Rasulullah SAW. Wanita ini pun menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, hadabni qad ghalaba alai syaitan. Rasulullah, inilah anak saya, dia sering kena gangguan setan. Kalau bahasa kita sering kesurupan. Kata Rasulullah, adnihi minni, dekatkan anak itu kepadaku. Jadi Rasulullah tidak marah. Justru Rasulullah berhenti sejenak untuk membantu wanita ini. Fa'adnathu minhu, kata sahabat Jabir, wanita itu pun membawa anaknya ke Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, iftahi famahu, buka mulutnya. Fafatahathu, begitu ibu tadi membuka mulut anaknya, fabasaqa fihi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah meludainya dengan mengatakan, ikhsa adu Allah, ana Rasulullah. Nyahlah hai musuh Allah, saya ini utusan Allah. Qalaha thalatha marrat. Rasulullah mengulang sampai 3 kali. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana tauladan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, yaitu Rasulullah meruqyah seorang anak. Dan ini sekaligus membongkar keyakinan banyak orang. Mereka menganggap bahwa anak itu nggak mungkin kena gangguan karena masih bersih, belum berdosa. Dan itu salah. Kita pernah membahas di pengajian ini, yaitu
cara syariat supaya anak kita aman dari gangguan setan. Gitu ya. Itu sudah pernah kita bahas. Ya. Jadi hadirin sekalian, dari sini kita tahu bahwa Rasulullah SAW seorang peruqyah, ya, dikenal oleh para sahabatnya, sehingga banyak di antara mereka yang minta bantuan ke Rasulullah. Dan sekaligus ini menandakan bahwa tidak dilarang kita minta bantuan ruqyah itu. Ya. Kita datang ke seorang peruqyah, kemudian kita pingin diruqyah, kita ngomong. Ya. Karena para sahabat Rasul banyak di antara mereka yang melakukan hal itu. Ya. Kemudian, hadis sekalian, ada cerita yang lain. Ini ada di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim, ya, yang disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Riwayat ini disebutkan wa atat humra'atun faqalat. Ini agak panjang hadisnya itu, ya. Saya sampaikan di sini intinya adalah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita, ya, seorang ibu-ibu. Ya. Inna bni hadha bihi lamam mundu sab'i sinin. Rasulullah, anak saya ini sering kena gangguan, sering kesurupan, itu sejak 7 tahun yang lalu. Jadi sudah lama, hadis sekalian. Sejak 7 tahun yang lalu. Ya'khudhu kulla yaumin marratain. Dan biasanya sehari bisa 2 kali kumatnya. Gangguannya itu datang sehari bisa 2 kali. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengatakan adnihi, dekatkan anak itu padaku. Dan ini pelajaran bagi kita. Memang idealnya ruqyah itu ya face to face, langsung. Jadi berhadapan antara yang ruqyah dengan yang diruqyah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu. Jadi bukan dari jarak jauh kemudian Rasulullah kayak melakukan jurus-jurus itu, tidak. Jadi, suruh dekatkan pasien tadi, anak tadi ke Rasulullah SAW. Begitu sudah didekatkan, fatafala fihi. Rasulullah pun meludahi mulutnya dan mengatakan, ukhruj aduwallah ana Rasulullah. Keluar rahim musuh Allah, saya ini utusan Allah. Thumma qala laha. Lalu Rasulullah berpesan kepada ibu tadi, idza raja'na fa'lamina ma sana. Kalau kami sudah kembali dari peperangan dan lewat sini lagi, nanti kabarin saya gimana kondisi anakmu. Jadi Rasulullah ingin memastikan apakah gangguannya itu sudah hilang atau masih ada. Falamma raja Rasulullah SAW istaqbalathu. Ketika Rasulullah kembali dari medan perang, dalam perjalanan di tempat yang sama tadi, wanita ini menemui Rasulullah SAW. Wa ma'aha kabsyani wa aktin wa samnin. Dan tidak dengan tangan hampa. Jadi wanita ini atau ibu ini membawa 2 ekor kambing. Lalu ada sebungkus dendeng, kemudian minyak samin. Lalu sahabat Jabir mengatakan, qala li Rasulullah SAW, saya diperintahkan oleh Rasulullah, khud hadal kabsha, ambillah kambing itu. Fattakhadha minhu ma aradtu. Lalu Rasulullah mengambil apa yang diberikan oleh wanita tadi melalui sahabat Jabir. Kemudian wanita itu mengatakan, walladzi akramaka ma ra'ayna bihi syai'an mundu faroktana. Jadi kata wanita tadi, demi zat yang memuliakanmu, kami tidak menjumpai anak kami mengalami gangguan lagi sejak engkau meninggalkan kami. Jadi setelah diruqyah oleh Rasulullah dan Rasulullah melanjutkan perjalanan, ternyata anak itu sudah sembuh. Dan makanya dia menghadiahi Rasulullah SAW dengan 2 ekor kambing, lalu dengan
tadi makanan ya, dendeng dan minyak samin tadi. Kemudian hadis sekalian, ini ada riwayat lain dari Ya'la bin Murrah. Kalau tadi dari sahabat Jabir, Ya'la bin Murrah radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa annam ra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bibnin laha bihi lamam. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang wanita yang membawa anaknya. Kemudian Rasulullah meruqyah anak itu dengan mengatakan, "Ukhruj adu Allah, ana Rasulullah." Di sini nggak disebutkan Rasulullah meludahi anak itu. Bisa jadi ini kasusnya lain. Ya. Kasusnya lain. Kalau tadi kan diludahi lalu di ruqyah dengan mengatakan, "Ukhruj adu Allah, ana Rasulullah." Ya. Fabaro'a. Ya. Dan anak itu pun sembuh. Lalu Rasulullah dikasih hadiah, yaitu berupa 2 ekor kambing. Ya. Tapi dalam kasus ini Rasulullah nggak ngambil dua-duanya. Jadi cuma diambil 1 ekor kambing saja. Kemudian yang satunya suruh ngembalikan. Ya, ambil satu aja. Lalu kembalikan satunya. Nah, terkadang seperti itu hadirin sekalian. Kalau memang kondisi yang diruqyah itu memang perlu bantuan, ya kita bantu mereka ya. Jadi dalam hal ini Rasulullah sudah memberikan kepada kita tauladan bahwa imbalannya dari hasil ruqyah itu adalah imbalan yang halal. Makanya Rasulullah pun menerima. Meskipun terkadang nggak semuanya diterima oleh Rasulullah. Kadang diterima semuanya, kadang diambil sebagian, lalu dikembalikan sebagiannya. Itu situasional istilahnya ya. Kemudian ikhlas sekalian, Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan riwayat yang serupa. Faroqi bernama Rasulullah SAW Rasulullah banana ka'annama alaina thair tudilluna. Saat dalam perjalanan Rasulullah dengan para sahabatnya, beberapa orang sahabatnya, itu ada kesaksian dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah itu di atas kepalanya dinaungi oleh sekelompok burung. Jadi burung itu terbang tepat di atas kepala Rasulullah supaya tidak terkena terik matahari. Fa'aradat lahum ra'atun ma'aha sobiyun. Lalu kami dihentikan oleh seorang wanita yang membawa anaknya. Kemudian anak itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ibni hadza ya'khudhu syaitan kulla yaumin thalatha mirar." Rasulullah, anak saya ini suka mengalami kesurupan sehari bisa 3 kali. Kalau lihat yang tadi kan 2 kali. Ini beda. Ini sampai 3 kali katanya. Fatawana walas sobi faja'alau bainahu wa baina muqaddamir rahil. Lalu Rasulullah pun menggendong anak itu, diletakkan di atas untanya. Rasul kan di atas unta tadi ya. Kemudian Rasulullah meletakkan anak itu di depannya. Tsumma qala ikhsa aduwallah ana Rasulullah. Ikhsa aduwallah ana Rasulullah. 3 kali Rasulullah melakukan itu. Nyahlah hai musuh Allah, saya ini utusan Allah. Tsumma dafa'u ilaiha. Lalu setelah itu dikembalikan anak itu ke ibunya. Falamma qadaina safarana mararna bidzalikal makan fa'aradat lanal mar'ah ma'a sabiyyuha. Dan kata sahabat Jabir, ketika kami pulang dari pepergian tadi, di tempat itu wanita itu kembali menemui Rasulullah, menghadang Rasulullah, dia membawa anaknya. Wa ma'a kabsyani tasukuhuma. Dan di samping menggendong anaknya, dia juga menuntun 2 ekor kambing. Faqalat ya Rasulullah iqbal minni hadiyati. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, terimalah hadiahku ini. Fawalladhi ba'athaka bil haq ma'ada ilai ba'at. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bahwa anak saya tidak pernah kumat lagi. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat Jabir, khudhu minha wahidan waruddu alaihal akhar. Ambil aja 1 ekor kambing dan satunya kembalikan ke dia. Jadi hadirin sekalian, dari sini
kita tahu bahwa ternyata Rasulullah begitu dekat dengan para sahabatnya, Rasulullah begitu care dengan mereka, sehingga Rasulullah pun memberikan bantuan-bantuan yang mereka butuhkan, termasuk dalam hal ruqyah syariah ini. Nah, hadis sekalian, di dalam riwayat Imam Ahmad ada cerita dari seorang yang bernama Al-Wazi, seorang sahabat yang bernama Al-Wazi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ma'i khalan li musoban. Rasulullah, saya punya seorang paman. Khol itu berarti paman dari pihak ibu, dari pihak ibu. Jadi saudara laki-lakinya ibu itu disebut khol. Kalau saudara laki-lakinya ayah, paman juga tapi namanya amun. Itu ada istilah yang berbeda dalam bahasa Arab. Amun dengan kholun. Jadi kalau dikatakan kholun berarti saudara laki-laki dari ibu. Tapi kalau amun dari ayah. Nah, Wazi ini membawa pamannya yang kena gangguan, kesurupan. Fad'ullah lahu. Rukyahlah dia Rasulullah. Berdoalah kepada Allah untuknya. Lalu Rasulullah mengatakan, aina huwa? Itini bihi. Mana pamanmu itu? Bawa ke sini. Qala fasona'tu mithla ma sona'al asyad fa'ataituhu. Karena lagi kena gangguan, nggak bisa dibawa atau dituntun atau disuruh jalan sendiri. Sampai di sini sebutkan ditandu. Itu ya. Ditandu pamannya tadi. Kemudian Rasulullah SAW pun menyingkapkan jubahnya. Lalu kata sahabat uh, Al-Wazi sampai terlihat ketiak Rasulullah yang putih itu ya. Summa dhoroba bidhohrihi. Lalu punggung pamannya tadi dipukul oleh Rasulullah, ditepuk oleh Rasulullah dengan mengatakan, ukhruj adu Allah, keluar hai musuh Allah. Fawalla wajahu wa huwa yangduru nadhara rajulin sahih. Begitu di ruqyah Rasulullah, maka orang ini pun akhirnya sembuh total. Nadhara rajulin sahih. Pandangannya bukan seperti orang kena gangguan lagi, sudah sehat kembali. Ini dalam riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Imam Al-Haythami. Kemudian hadis kalian ada riwayat dari Rafiq bin Khudaij. Diceritakan bahwa dakhala Rasulullah SAW ala ibni Nuaiman. Rasulullah pernah ketika Ibnu Nuaiman ini itu sakit, Rasulullah datangi, Rasulullah jenguk, kemudian Rasulullah merukyahnya dengan mengatakan, adhibil ba'sa rabban nas ilahan nas. Hilangkanlah penyakit ini wahai Tuhan manusia dan engkau adalah sesembahan manusia. Jadi nggak panjang doanya, cuma singkat, adhibil ba'sa rabban nas ilahan nas. Hilangkanlah penyakit ini Tuhan, wahai Tuhan manusia dan sesembahan manusia. Ini riwayat Imam Tabrani. Dari sini hadis sekalian kita tahu bahwa ternyata banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang diruqyah oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya yang dewasa, tapi juga yang anak-anak. Sehingga kita punya ilmu. Bagaimana cara menangani mereka yang sudah dewasa dengan mereka yang masih anak-anak ketika dalam praktek ruqyah tersebut. Dan ini merupakan tauladan yang luar biasa, pelajaran yang sangat berharga, karena apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW itu juga kita rasakan, kita lihat banyak terjadi di zaman kita. Fenomena orang kena gangguan atau orang yang sakit, itu merupakan bagian dari kehidupan kita yang nggak bisa kita elakkan. Demikian hadis sekalian, insya Allah kita sambung lagi di lain kesempatan bagaimana Rasulullah mentraining, memberikan pelajaran ruqyah kepada para sahabatnya supaya mereka juga bisa melakukan ruqyah, baik itu ruqyah mandiri ataupun membantu orang lain. Silakan. Baik, Alhamdulillah, syukur jazakallah khairan, Ustaz Hasan Bisri. Tadi kita sudah mendapat satu penjelasan ya tentang bagaimana cara meruqyah
dan yang sudah dilakukan Rasulullah. Dan saya sudah share juga doanya yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Hasan Bisri ya. A'udzu biizzatillah wa qadri min syarri ma ajidu wa uhadir, dan dimulai dengan bismillah 3 kali dan doa ini dibaca 7 kali saja. Ada Ya, juga yang mengatakan bismillahnya 7 kali saja. Jadi ada berapa ya, versi ya. ya. Jadi itu sambil diusap-usap atau gimana Ustaz? Diletakkan saja ya, diletakkan ke Ya, bisa diletakkan atau sambil diusap-usap boleh. bisa boleh dah. Ya, Ini salah satu contoh yang sudah diajarkan Rasulullah. Dan tadi ada adegan juga Rasulullah kayak mau nepuk-nepuk atau memukul ya dada atau punggung ya yang memang ya, diriwayatkan. Itu juga kalau kita lihat ada ruqyah yang kemudian menepuk-nepuk dada dengan telapak tangan biasanya ya, agak keras gitu. Punggung maupun dada itu memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah seperti tadi. Tadi hadis-hadisnya sudah disampaikan oleh Ustaz Hasan Bisri. Bagaimana Rasulullah meruqyah eh, anak kecil bahkan ya, kemudian dengan menyebutkan dengan ukhruj aduwallah, keluarlah musuh Allah, anak Rasulullah. Jadi kalau mungkin kita tidak sebut anak Rasulullah saja, ukhruj Abdullah. aduwallah cukup Nah, ya, Abdullah, saya hamba anak Allah Abdullah yang gitu ya. Jadi kalau ya, mungkin kalau ini kan Rasulullah yang mengatakan anak Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Kalau kita mungkin nyebutnya dengan anak Abdullah gitu ya. Ukhruj ayo. aduwallah. Ya. Baik, silakan ya masih ada waktu kita untuk digunakan tanya jawab. Barangkali ada yang ingin tanyakan. Silakan. Ini Bunda Nadia sudah resen. Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perihal untuk antisipasi, bolehkah bayi baru lahir di Ruqyah? Kemudian bacaan yang tadi Auzubizatillahi, itu kalau untuk doain satu orang atau lebih, boleh nggak diganti? Uizukuma bizatillah gitu. Ya. Terus yang terakhir, anak saya itu sekarang akhir-akhir ini sering dari jam 2 malam itu bangun, terus lihat-lihat, ketawa-ketawa sendiri, loncat-loncat, padahal nggak ada apa-apa yang ditonton, nggak ada yang lucu gitu, Ustaz. Mm. Gimana, Ustaz? Makasih, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sekalian terkait dengan doa ya, doa yang kita pelajari dari riwayat tadi ya, memang bisa situasional ya, tergantung ya. Kalau memang yang diruqyah itu lebih dari satu orang langsung ya, dengan mengucapkan oidukuma ya. Oidukuma bi'izzatillahi wa qudratihi. Kalau satu oiduka ya. Atau kalau banyak oidukum ya. Oidukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir ya. Itu bisa seperti itu ya. Kemudian terkait dengan antisipasi gitu ya. Artinya protektif lah ya. Jadi ketika kita ingin ya, supaya keluarga kita aman-aman saja, ya, itu boleh dengan mengucapkan doa ya. Termasuk ketika anak baru lahir, justru sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan ketika anak baru lahir supaya nggak kedahuluan oleh setan ya, maka kita adzankan di telinganya ya, seperti adzan sholat, atau kita doakan dengan membaca doa wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Jadi supaya anak kita nggak kena ain, kita lakukan proteksi sejak dini ya. Di ketika bayi itu lahir, kita membaca doa ta'awud ya, doa perlindungan dengan membaca tadi. Kalau laki-laki, "U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah." Kalau perempuan, "U'idzuki." Ya, bedanya dikit aja. U'idzuka dengan u'idzuki. Ya, "U'idzuki bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah." Kalau bayinya kembar atau banyak, ya, bisa dengan u'idukuma atau u'idukum. Ya. Itu seperti itu. Jadi ini situasional aja ya. Dan memang terkadang jadi problem tersendiri kalau kita nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Ini gimana cara merubahnya ini? U'iduka, u'idukuma, u'idukum. Ya. Makanya
perlu kita belajar, perlu kita bertanya dan mendapatkan bimbingan supaya tepat dalam melakukan hal ini. Kemudian terkait dengan anak yang tiba-tiba kayak tertawa, bahkan ada yang sebaliknya, ada yang tiba-tiba nangis kayak ketakutan, ada juga yang seperti itu. Nah, waktu kita membahas tentang gangguan anak, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menegaskan bahwa anak kita memang rentan gangguan setan, lebih rentan anak-anak daripada orang dewasa. Karena anak belum bisa membaca doa-doa perlindungan atau belum menyadari permusuhannya dengan setan, atau mereka secara ibadah pun belum bisa seperti orang dewasa, sehingga kondisi mereka kondisi yang bisa dikatakan tanpa benteng, gitu ya. Maka dari itu kita sebagai orang tua yang proaktif, gitu ya. Kita tidak hanya merukyah anak itu ketika sudah terjadi gangguan, sebelum terjadi gangguan pun kita sudah melakukannya supaya Allah memprotek atau melindungi anak kita tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim merukyah untuk memprotek anaknya yaitu Ismail dan Ishak. Begitu pula Rasulullah ketika melakukan hal itu kepada cucunya Hasan dan Husain. Jadi mereka ini masih memerlukan bantuan kita sebagai orang tua. Demikian. Tapi kalau kita sudah nyoba sendiri, kemudian hasilnya belum signifikan, ya perlu kita ulang atau kita minta bantuan yang ahli dalam hal ini. Karena seperti yang sering saya sampaikan, bahwa karakter gangguan non fisik atau non medis itu hampir sama dengan gangguan medis. Kadang bisa kita tangani secara mandiri, tapi kadang perlu kita ke dokter untuk dibantu dalam menanganinya. Wallahu a'lam. Baik, saya share juga ini kalimat yang langsung ya Ustaz ya dari Ya, Rasulullah SAW untuk Hasan Hussein yang saya baca dari hadis riwayat Bukhari, dan nanti ada perubahan di lafaz awal aja Ustaz ya, ya, ketika anaknya misalkan laki-laki uizuka gitu ya, ya, uizukuma itu untuk berdua, kalau untuk perempuan uizuki gitu ya. Nah ya, ini memang tadi yang seperti yang sudah bisa bahasa Arab nih untuk sedikit perubahan. Kalau untuk semua banyak anaknya uidzukum gitu ya. ya, Nah, ya, kalau untuk diri sendiri auzu gitu ya. Perubahannya gitu tadi ya. ya. Kalau untuk sendiri, a'udzu bikalimatillahi Nah, tammati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, baik, silakan Jama, masih ada yang bertanya? Mumpung ada Ustaz Hasan di sini masih ada waktu sekitar 15 menit ya, kita buka dua pertanyaan lagi. Nah, ini karena menarik kita untuk belajar ya bagaimana Rasulullah SAW meruqyah para sahabatnya, dan memang akhirnya memang jadi tidak ada lagi satu keyakinan kalau tidak boleh minta ruqyah saja ya. ya. Karena ternyata para sahabat pun meminta ruqyah dari Rasulullah SAW gitu ya. Nah, jadi itu sebuah apa namanya yang salah gitu kalau ada keyakinan tidak boleh minta ruqyah. Yang penting rukyahnya benar, jangan rukyah yang abal-abal Ya, atau yang nggak jelas. Ya, iya. Dan tadi doa-doa segitu banyak, dan Rasulullah pernah di ruqyah sama Jibril alaihissalam, itu pun juga ada doanya Ustaz ya. Dan itu bisa ya, dipakai insya Ustaz Allah akan ketika kita bahas itu ya. insya Pertemuan Allah ya. depan, bagaimana Rasulullah sebagai pasien rukyah. Tidak hanya malaikat Jibril, Bunda Aisyah pun pernah merukyah Rasulullah SAW. Iya. Dan nanti Ya, insya Allah akan kembali dibahas, dan ini sedikit-sedikit biar tidak ini Ustaz. Tadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan, minimal kita sudah mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat Nabi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hasan Basri. Jadi walaupun kita tidak hafal gitu ya, tapi oh alhamdulillah ini jadi saksi Ustaz. Kita sudah mencintai Rasulullah salah satunya dengan kita menyimak, mendengarkan hadis-hadis yang diberikan oleh para ulama ya, oleh para sahabat Nabi, yang alhamdulillah sampai ke kita bagaimana cara ya. meruqyah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan soal ini saat meruqyah tadi kan ada beberapa tata cara ya, misalkan yang mungkin apakah bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia tadi itu bagaimana Ustaz, keutamaannya? Ini kan menggunakan bahasa Arab. Katakanlah ini aduh agak susah nih menghafalnya. Mungkin
kita memahami aja terjemahannya kayak apa nih. Kan tadi ada Iya, terjemahannya, kemudian digunakannya terjemahannya. Aku memohon perlindungan kepada Allah, misalkan misalkan untuk diri kita atau anak kita, tapi menggunakan bahasa Indonesia itu antara menggunakan bahasa Arab tadi yang teksnya diajarkan oleh Rasulullah dan kita hanya menggunakan bahasa kita, cuma diawali dengan Bismillah itu bagaimana Ustaz keutamaannya Ustaz? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang boleh nggak boleh, boleh kita meruqyah dengan bahasa kita, dengan rangkaian kalimat kita, atau kita membaca terjemahan dari hadis-hadis yang sudah diajarkan Rasulullah tadi ya, doa-doanya tadi. Boleh. Tapi kalau bicara mana yang lebih utama, ya tentu rangkaian kalimat yang sudah dipilihkan oleh Allah untuk Rasul kita itu lebih utama. Ya. Di samping itu kita kan menjaga ya, dan melestarikan ajaran Rasulullah. Ya. Kalau semua orang yang penting eh, kontennya dapat, yang penting pesannya dapat, itu kita nggak dapat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama zaman dahulu. Ya. Hmm. Kalau para ulama zaman dahulu mengatakan yang penting samalah itunya isinya walaupun dengan bahasa yang berbeda, berarti itu akan hilang ya warisan Rasulullah itu. Ya. Makanya kalau kita mau menghafalkan di samping itu untuk menjaga dan melestarikan sunnah Rasulullah SAW, juga untuk apa istilahnya tadi supaya kita mendapatkan yang terbaik gitu ya. Jadi kita menjaga dan melestarikan dan juga mengajarkan kepada yang lainnya. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu sehingga walaupun kita jauh masanya dengan Rasulullah, tapi kita masih mendapatkan ya, apa doa yang dibaca oleh Rasulullah pada zaman itu. Ya. Itu kan seperti itu. Kemudian eh, terkait pelaksanaan, saya ingin mengingatkan saja ya, ini pengalaman beberapa para peruqyah pemula, ya, yang mana mereka terkadang belum banyak hafalannya terkait dengan ayat dan doa, kemudian mereka menggunakan buku, ya. Kan sekarang banyak buku-buku ruqyah itu ya, lalu dibaca. Itu sebenarnya nggak masalah, ya. Sebenarnya nggak masalah, boleh ya. Kita hafalkan, lalu kita gunakan, atau kita karena belum hafal kita baca. Cuma hal ini sering dijadikan celah oleh setan untuk siwor ya, untuk menjatuhkan mental kita. Ya. Ah baca saya aja hafal. Ya. Kadang gitu. Ya. Ada beberapa pengalaman yang seperti itu. Kita dijatuhkan mental kita, ya. Dibully kita oleh mereka. Ya. Bahkan kadang-kadang dikoreksi bacaan kita oleh mereka. Ya. Kalau kita mengalami hal seperti itu, kita nggak usah gentar ya, lanjut aja. Ya. Ini pengalaman saya pribadi, ya, yang mana kalau kita yakin ya, kepada Allah, ya, itu hanya upaya kita ya, untuk supaya kita jangan sampai kemudian putus asa. Ya. Ah, nggak mempan berarti ini. Akhirnya nggak mau rupiah lagi. Jangan. Ya. Memang terkadang mereka melakukan hal itu untuk menjatuhkan mental kita. Ya. Begitu kita lanjutkan terus, akhirnya yang tadinya ngetawain, ngelecehin, itu jadi teriak-teriak, sakitan. Itu dulu sering kita alami hal seperti itu. Maka dari itu bukan berarti nggak boleh kita ketika meruqyah dengan membaca dari buku atau dari kitab, boleh. Ya. Hanya saja kita waspadai aja. Ya. Kadang-kadang itu jadikan setan untuk menjatuhkan mental kita dengan melecehkan apa yang kita lakukan tadi. Nggak usah gentar kalau seperti itu. Justru kalau dia ada respon, istilahnya kok muncul suara yang berbeda dari tubuh pasien tadi, ya berarti itu reaksi. Walaupun reaksinya untuk menjatuhkan mental kita jangan gentar. Lanjut aja. Dan kalau lebih baiknya ya pasti kalau kita hafalkan itu akan lebih baik. Karena terkadang yang kita tangani itu bisa melakukan reaksi fisik. Ya. Kalau kita baca buku bisa langsung diambil bukunya itu dibuang. Ada yang pernah mengalami seperti itu. Bahkan ada yang disobek oleh mereka.
Nah, kalau kita hafalkan enak, walaupun dengan gerakan mereka yang sangat agresif, ya, kita bisa tetap membacanya karena kita nggak bergantung pada buku. Ya. Wallahu a'lam. Dan ketika jin yang masuk ke dalam tubuh itu bisa melafalkan bacaan Al-Quran bahkan lebih baik daripada peruqyahnya, Ustaz, ya. Iya tadi ada yang Apakah dikoreksi. itu Ah, indikasi jinnya muslim atau bukan, Ustaz? iya. Jadi kebanyakan seperti itu walaupun kita nggak bisa memastikan ya karena kita nggak melihat mereka seperti apa deh. Tapi biasanya kalau mereka kemudian hafal atau itu kategorinya muslim kan. Tapi muslim kan macam-macam. Ada muslim yang zalim, ada muslim yang nggak benar, ada muslim yang soleh kan gitu ya. Nah, Iya, kalau kalau terjadi seperti itu ya kita bisa pastikan dia muslim tapi muslim nggak benar. Kalau muslim yang benar kan seperti yang disabdakan Rasulullah ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih kan gitu ya. Muslim yang baik itu yang membuat muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lesannya maupun kejahatan tangannya. Kalau dia merasuki tubuh seseorang ya berarti muslim yang nggak benar ya. iya. Bahkan ada yang mengaku saya ini gurunya jin, kiainya jin gitu ya. Kamu nggak usah ikut campur dalam hal ini. Posisi kita posisi yang benar. Gitu ya. Kita membela saudara kita yang terdolimi. Jadi nggak usah gentar. Ya. Biasanya mereka akan menjatuhkan mental kita dengan mengaku sebagai muslim atau memang muslim beneran, tapi kan berarti dia muslim yang telah berbuat zalim atau sedang berbuat zalim. Ya. Seperti itu. Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan, Ustaz, dari jamaah ya. Saya bacakan di chat nih, Bu Meli ini. Ya. Mohon maaf tidak bisa on cam karena sedang ada di luar. Ustaz, Afan izin bertanya, apakah bisa dukun itu dengan bantuan jin memindahkan kehamilan seseorang kepada yang lain? Tiba-tiba bayinya pindah, Ustaz, dari apa namanya, rahim seseorang ke rahim yang lain. Itu apakah memungkinkan, Ustaz? Baik. Ini kasus memang pernah terjadi dan jarang ya, jarang seperti itu. Saya pernah merukyah seseorang, ya. Jadi awalnya dia kehamilannya normal, ya. Normal, tapi setelah itu malamnya dia mimpi, gitu ya. Anaknya itu diambil. Gitu ya. Dan begitu bangun dia merasa bahwa perutnya itu nggak ada isinya, nggak seperti biasanya ada tendangan kaki bayi atau gerakan-gerakan itu. Ya. Setelah dicek di USG, ternyata dari hasil USG itu nggak ada, ya. Bayi itu nggak ada. Dia panik kan, panik, kemudian datang untuk dirukyah. Ya. Kita lakukan rukyah dan saat itu ada reaksinya. Dan kemudian setelah 2 atau 3 kali waktu itu ya, rukyahnya, dia merasakan sudah ada lagi gerakan makhluk hidup di dalam rahimnya itu. Dan ketika dicek ke dokternya lagi, dokternya kaget juga dok. Oh ada lagi, itu ya. Ada lagi, ada yang seperti itu. Wallahu alam apakah itu ditutupi oleh dia atau dikemanain ya kita nggak tahu ya. Dalam hal ini kita hanya minta kepada Allah kalau memang itu gangguan ya kita minta dikembalikan, gangguannya dihilangkan. Walaupun kasus seperti ini jarang. Yang sering itu istilahnya hamil anggur. Itu ada tinjauan medisnya, ada juga tinjauan non medisnya. Jadi dia merasa hamil, ada anak, tapi ketika dicek nggak ketahuan, ya. Tapi dia merasakan masih ada, ya, anak itu. Begitu dilakukan rukyah, kemudian dicek ternyata ada yang seperti itu. Wallahu alam. Pertanyaan satu lagi, Ustaz, mungkin yang terakhir ya. Ini kan Ya, udah hampir jam 7 dari Bu Zulbia. Tadi tentang gangguan terhadap orang yang sholat, Ustaz. Ini apa, kalau tadi kan Rasulullah langsung ya menanganinya dengan kepada Utsman bin Abil As itu ya. Dan Rasulullah ya langsung ya, meruqyah. Nah, kalau kita nih, Ustaz, kalau orang-orang yang sering lupa rakaat, kemudian kalau sholat sedang sering tidak khusyuk, kemudian tiba-tiba ngeblank, itu apa yang harus dilakukan, Ustaz? baik. Jadi ada riwayat yang lain yang terkait dengan
kasus yang dialami oleh Utsman bin Abil As tadi ya, yang mana kalau kita mengalami hal itu saat sedang sholat, maka kita bisa melakukan dengan meludah ke arah kiri bawah ya. Jadi kalau kita tiba-tiba ngeblank ya, tiba-tiba kacau sholat kita, itu karena gangguan setan, kita seperti ini. Nah, ke bawah ke arah kiri kita meludah 3 kali ya. Lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ini nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat. Artinya sholat kita jangan digugurin atau dibatalin. Tetap aja lanjutkan. Dan dengan membaca tadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambil meludah 3 kali. Dan ludahnya simbolis saja, jangan ludah beneran. Nanti disuruh ngepel karpet masjid ya kalau kita ludah beneran. Jadi simbolis saja gitu ya. Kenapa ke arah kiri? Ya itu untuk menghinakan setan tadi itu ya. Iya. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Dan itu nggak membatalkan sholat ya. Jadi kalau bahasanya Rasulullah SAW itu begini ya. Daka syaitonun itu adalah setan ya. Fa'idha ahsas tahu kalau kamu merasakan hal itu fata'awad billah berlindunglah kamu kepada Allah yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim watful ala yasari katalatan lalu meludahlah di arah kiri bawah itu 3 kali itu aja ya. Baik. Jadi itu saat kita sedang sholat. Adapun terkait dengan rokaat yang bimbang maka kita ambil yang kecil kalau bimbang antara sudah 4 apa 3 ya anggap masih 3 dan jangan dibatalkan sholatnya. Ada sebagian orang karena nggak ngerti ya udah ulangi aja dah, itu enggak, petunjuk Rasulullah enggak seperti itu. Berarti kalau antara 2 dan 3 berarti 2 yang meyakinkan yang 2, yang 3 yang bikin bimbang. Kalau antara 3 dan 4 berarti kita ambil 3. Lalu setelah itu kita sempurnakan. Kalau memang sholat maghrib misalnya antara 2 dan 3 ya kita anggap masih 2 lalu kita tambah 1 rakaat lagi. Atau kalau sholat isya antara 4 dan 3 ya kita anggap 3 lalu kita tambah 1 rakaat lagi. Setelah itu sebelum salam kita sujud sahwi. Cukup itu aja, sebelum salam kita sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu untuk istilahnya menyempurnakan yang kurang atau mengepaskan yang lebih. Seandainya ternyata betul-betul sholat kita lebih, nggak masalah. Iya. Ternyata 5 rakaat tadi itu sebenarnya bukan antara 3 dan 4, sudah 4, cuma kita bimbang aja. Berarti kita tambah 1 jadi 5 dong, nggak apa-apa. Makanya sujud sahwi itu yang untuk menyempurnakannya tadi. Itu begitu. Baik, Ustaz. Jadi kalau meludah itu memang kalau setiap rakaat itu ada gangguan gitu berarti bisa berkali-kali Ustaz ya melakukan Bisa kita lakukan. Itu berkali-kali. kita Jadi lakukan saat ada gangguan aja. Kalau nggak ada gangguan ya nggak boleh. iya. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bu Nazir dari Cimahi. Kalau ternyata sering kali gitu mengalami dan ya bisa tidak dibatasi ya. Kapan Ya. mungkin ketika ada gangguan saja, kemudian jadi lupa, lupa rokaat atau apapun, ini merasa ada gangguan dari setan, bisa meludah ke kiri, ke bawah ya, dengan simbolik, jangan langsung tadi kata Ustadz berapa apa 3 kali, kemudian ludahnya ludah beneran itu harus wajib membersihkan karpet masjid gitu ya, atau rumah sendiri gitu ya. Dan alangkah baiknya sebelum sholat ya kita berlindung kepada Allah juga. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh. Atau sebagian orang nyuruh kita baca surat An-Nas. Sebenarnya boleh saja, tapi kalau kita jadikan kebiasaan nggak boleh setiap mau sholat baca An-Nas itu nggak ada tuntunannya. Tapi kalau kita sudah Hmm. merasakan ada gangguan dalam sholat, sebelum itu kita antisipasi dengan membaca surat An-Nas atau surat Al-Falaq. Atau baca istiadah aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau baca seperti yang kemarin sudah sampaikan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Iya. rabbi ayyahburun. Boleh seperti itu. Kalau imam di tempat saya itu selalu Ustaz, walaupun ada beberapa imam itu membacakan itu surat Al-Muminun tadi ya.
Rabbi a'udzu bil hamzati a'udzu rabbi Ya, ayat. ada yang kebiasaan seperti itu. Itu bahkan panjang sekali, ada surat An-Nasnya dibaca gitu kan. Ini memang Mm-mm. tidak ada tuntunan tapi dibolehkan saja. Boleh kalau memang dikhawatirkan ada gangguan. Hanya saja memang sebaiknya nggak usah dibiasakan. Kalau memang sudah nggak merasa ada gangguan ya Hmm. nggak perlu kita lakukan. Insyaallah. Baik, sebenarnya udah selesai, tapi ini saya coba tuntaskan ada beberapa hal penting. Kalau dari benar, kalau untuk berjaga-jaga, bolehkah kalau kita tahu dan mudah di sebelum takbir sholat? Nah, ini kalau meludahnya sebelum sholat Nggak, kalau meludah sebelum sholat nggak. enggak ya? Itu cukup ta'awudnya aja. Iya, A'udzubillahi iya. minasyaitonirrajim. Ya. Jadi meludah itu memang kalau tuntunannya ketika ada dalam sholat ya. Jadi Ya, bukan berarti sebelum sholat kemudian meludah 3 kali. ketika sudah ada gangguan kan yang kita ludahin hakikatnya ya yang ganggu itu ya kita Iya, hinakan lah ya dengan cara iya, itu. Kalau belum terjadi ya nggak iya. siapa yang kita ludahin. Iya. Nanti kalau sholat jamaah di masjid malah dikaget ketika yang di sampingnya diudahin gitu. Masya Baik, Allah. Aduh. insya Allah kita sambung di kesempatan Baik ya, berikutnya. untuk sujud sahwi nanti insya Allah di-share ya, karena ini ada beberapa redaksi sujud sahwi saja ya. Ya, Nanti, ya, insya Allah. nanti banyak sekali ini eh, pertanyaan lanjutan. Nanti mudah-mudahan kita masih berjumpa lagi dengan guru kita Ustaz Hasan Bisri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, berikan kita keistiqomahan untuk terus mempelajari Amin. syariah ini. Ini salah satu warisan dari Nabi kita baginda Rasulullah. Jadi orang-orang yang salah satu mencintai Rasulullah tentu salah satunya dengan mengamalkan ilmu yang tadi bermanfaat ini, yaitu dengan ruqyah syariah. Mari kita sama-sama mempelajari ruqyah dan jadikanlah diri kita, di keluarga kita minimal ada yang tahulah tentang ruqyah dan bagaimana meruqyah anak-anak kita, pasangan kita. Itu sangat penting karena jangan sampai sedikit-sedikit langsung memanggil para peruqyah gitu saja. Kecuali kalau memang berat ya, tapi kalau hal-hal yang sifatnya tadi sudah diajarkan, mestinya kita berani untuk mempraktekannya. Ini pengennya sesinya 2 jam saya katanya. Rutin mungkin ya, Masya Allah. Harus lebih banyak lagi, Masya Allah. Kajian tentang ruqyah ini, Masya Allah. Alhamdulillah, animo masyarakat, animo jamaah begitu besar ya untuk bisa belajar ruqyah. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini sebuah pertemuan yang penuh berkah dan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an bihamdika la asyhadu ilaha an illa la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.